Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas soal persamaan nilai mutlak. Untuk soal yang pertama, penyelesaian dari persamaan nilai mutlak X ditambah 5 sama dengan 5. Nah, di sini kita disuruh mencari nilai dari X itu berapa. Nah, ini penyelesaiannya adalah kita menggunakan plus minus. Yang pertama itu adalah X ditambah 5 sama dengan 5. X-nya sama dengan 5 dikurang dengan 5. Maka X-nya itu sama dengan 0. Terus yang kedua, kita menggunakan minus. Jadi di sebelah kanannya itu kita negatifkan. Jadi X ditambah 5 sama dengan negatif 5. Hasilnya adalah X sama dengan negatif 5 dikurang dengan 5. X-nya sama dengan negatif 10. Jadi, himpunan penyelesaian yang akan kita peroleh atau nilai X yang memenuhi itu adalah 0 atau negatif 10. Jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah kita menggunakan kurung kurawal ketika kita menentukan yang namanya suatu himpunan, yaitu 0 atau negatif 10. Kita contoh lagi, kita coba untuk soal yang kedua. Kita disuruh sama perintahnya adalah disuruh untuk menentukan himpunan penyelesaian, yaitu nilai mutlak 5x min 6 dikurang 4 sama dengan 10. Caranya sama, untuk pengerjaan ini harus kita sederhanakan dulu. Jadi bentuknya itu akan kita dapatkan nilai mutlak 5x min 6 sama dengan 10 ditambah dengan 4 jadi 14. Nah, maka bentuknya jadi akan sama seperti soal nomor 1. Maka cara pengerjaannya pun sama, yaitu 5x min 6 sama dengan 14. 5x sama dengan 14 ditambah dengan 6, nilainya adalah 20. X-nya sama dengan 4. Untuk yang kedua, di sini pertama itu yang positif, yang kedua itu adalah negatif. Jadi 5x min 6 sama dengan min 14. Maka akan kita dapatkan 5x sama dengan min 14. Kita tambah dengan 6. 5x sama dengan min 14 ditambah dengan 6 sama dengan min 8. X-nya sama dengan min 8 per 5. Atau kita rubah ke dalam bentuk pecahan campurannya adalah min 1, 3 per 5. Nah, jadi seperti itu. Nah, himpunan penyelesaian yang akan kita dapatkan itu adalah 4 atau negatif 1, 3 per 5. Mudah bukan? Ya, sangat mudah dalam penyelesaian untuk persamaan nilai mutlak. Nah, kita coba lagi untuk contoh yang bentuk yang lain. Itu soal yang ketiga. Penyelesaian dari persamaan yaitu nilai mutlak 2x min 3 sama dengan nilai mutlak dari negatif x. Nah, ini bagaimana cara penyelesaiannya? Adik-adik sekalian bisa kita menggunakan dengan dua cara. Kita coba untuk alternatif yang pertama. Kita coba di sini untuk cara yang pertama itu kita menggunakan plus minus. Ya, kita menggunakan cara yang pertama itu kita menggunakan plus minus. Nah, perhatikan. 2x min 3 sama dengan min
X. Nah, pertama kita ambil yang negatifnya terlebih dahulu. Di sini adalah karena di sini negatif X, maka di sini negatif X. 2X min 3. Ini kita kelompokkan. Jadi plus X sama dengan 3. Bentuknya jadi seperti itu. Jadi 3X sama dengan 3. X-nya sama dengan 1. Terus yang kedua, ini kita negatifkan. Jadi kalau kita negatifkan, jadi 2X min 3 sama dengan X. Yang awal itu negatif, sekarang ini positif. Nah, sekarang akan kita dapatkan 2X min X sama dengan 3. X-nya sama dengan 3. Maka himpunan penyelesaian yang akan kita dapatkan itu adalah 1 atau 3. Bagaimana untuk cara yang kedua? Silakan adik-adik perhatikan untuk cara kedua. Ini kita memakai dengan cara pengkuadratan. Jadi ketika kita menemukan nilai mutlak P sama dengan nilai mutlak Q, nah ini akan boleh kita selesaikan jadi P kuadrat sama dengan Q kuadrat. Seperti itu ya. Nah, kita aplikasikan, kita coba. Maka akan kita dapatkan di sini adalah nilai mutlak. Ini langsung saja 2X min 3 sama dengan min X, sisi kiri kita kuadratkan, sisi kanan kita kuadratkan. Maka akan kita dapatkan, ini kita geser ke sebelah kiri, jadi 2X min 3 kuadrat dikurang min X kuadrat sama dengan 0. Nah, ketika kita menemukan bentuk seperti ini, yang harus kita ingat itu adalah A kuadrat dikurang dengan B kuadrat sama dengan A plus B, A min B. Nah, sehingga kalau kita rubah ke dalam bentuk, kita aplikasikan ke soal, akan kita dapatkan 2X min 3, jadi ini adalah A-nya, dan B-nya itu adalah min X, ditambah dengan min X, yaitu, nah, akan kita dapatkan seperti ini, dikali dengan A min B. Sama proses cara pengerjaannya, yaitu 2X min 3 dikurang dengan B, di mana B-nya itu adalah min X. Min X. Nah, bentuknya jadi seperti ini. Nah, di sini tinggal kita operasikan yang sejenis. 2X dikurang dengan X jadi X min 3. 2X min ketemu min ini jadi plus, jadi 2X ditambah X itu adalah 3X dikurang dengan 3 sama dengan 0. Maka pembuat nolnya adalah X min 3 sama dengan 0, X sama dengan 3, atau 3X dikurang dengan 3 sama dengan 0, maka 3X sama dengan 3, X-nya sama dengan 1. Sama kan? Nah, jadi hasilnya adalah 3 atau 1, atau 1, 3. Jadi seperti itu untuk menyelesaikan bentuk nilai mutlak persamaan bentuk seperti itu. Nah, kita coba ke bentuk yang lain. Soal yang keempat. Nilai mutlak X plus 7 kuadrat. Nah, ini bentuknya berbeda lagi. Dikurang 3 nilai mutlak X plus 7 dikurang dengan 4. Nah, ketika kita menemukan bentuk seperti ini, hal yang harus kita perhatikan adalah X plus 7-nya. Jadi, yang pertama kita misalkan adalah, kita misalkan terlebih dahulu, A-nya itu adalah
nilai mutlak dari X plus 7. Nah, sehingga ketika kita operasikan ke bentuk soal, kita substitusikan, maka akan kita dapatkan nilai mutlak X plus 7 itu kita ganti jadi A. Maka akan kita dapatkan persamaannya itu adalah menjadi A kuadrat min 3A dikurang dengan 4 sama dengan 0. Nah, di sini kita akan faktorkan. Faktor yang akan kita dapatkan itu adalah A plus 1 A min 4. Nah, ini adalah yang akan kita dapatkan. Pembuat nolnya itu sama dengan A plus 1 sama dengan 1 min 1. Ini kita coba dulu. Nah, kita mulai dari awal. A plus 1 sama dengan 0, maka pembuat nolnya jadi A sama dengan min 1. Atau A min 4 sama dengan 0, A-nya itu sama dengan 4. Nah, ini kita ada dua kemungkinan yang akan kita peroleh di sini. Yang pertama, kita substitusikan untuk A sama dengan 4. A sama dengan 4. Maka hasil kita kembalikan ke awal di mana A-nya nilai mutlak dari X plus 7. Jadi nilai mutlak X plus 7 sama dengan 0. Bukan sama dengan 0 tapi sama dengan 4. Nah, sama dengan 4. Nah, ini cara pengerjaannya sama seperti awal yang tadi. Untuk yang kita menggunakan plus minus. Jadi X plus 7 sama dengan 4. Jadi X sama dengan 4 dikurang dengan 7. Jadi X-nya sama dengan min 3. Yang kedua itu adalah X plus 7 sama dengan negatif 4. X-nya sama dengan min 4 dikurang dengan 7. X sama dengan min 11. Nah, maka akan kita dapatkan di sini adalah himpunan penyelesaiannya itu adalah min 3 atau min 11. Nah, ini adalah untuk A sama dengan 4. Bagaimana ketika kita mengoperasikan untuk A sama dengan negatif 1? Maka ketika kita substitusikan diperoleh nilai mutlak dari X plus 7 sama dengan negatif 1. Nah, di mana penjelasan sebelumnya itu adalah yang namanya nilai mutlak tidak akan mungkin akan mendapatkan negatif. Sekali lagi, yang namanya nilai mutlak tidak akan mendapatkan tidak akan memperoleh nilai negatif. Jadi kesimpulan yang kita peroleh di situ adalah penyelesaian karena nilai mutlak dari suatu bilangan tidak mungkin bernilai negatif. Kesimpulannya adalah nilai X yang hanya memenuhi itu adalah min 3 atau min 11. Selanjutnya kita lanjut ke soal yang lain. Soal terakhir. Soal yang ke-5. Nilai X atau himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 3X plus 2 ditambah dengan 4X sama dengan 6. Nah, ini kemungkinannya yang akan kita pakai di situ adalah bentuknya ini kita rubah terlebih dahulu. Kita pakai dengan yang negatif sama positif juga, tetapi kita harus memenuhi suatu syarat. Nah, ketika syaratnya itu adalah
Ini yang kita buat syarat itu adalah yang nilai mutlak yang ada di dalam. 3x ditambah dengan 2 lebih dari atau sama dengan 0. 3x lebih dari atau sama dengan min 2. X-nya lebih dari atau sama dengan min 2/3. Seperti itu ya. Ini adalah syarat. Nah, ketika syaratnya itu adalah seperti ini, X lebih dari atau sama dengan min 2/3, maka 3x ditambah dengan 2 sama dengan 6 dikurang dengan 4x. Seperti itu ya. Nah, ini yang positifnya yang kita ambil dulu. Ini adalah penjabaran dari sini tadi, dari soal. Maka akan kita peroleh 3x ditambah dengan 4x. Berarti jadi 7x sama dengan 6 dikurang dengan 2, itu sama dengan 4. X-nya sama dengan 4/7. Ya. Nah, X-nya memenuhi. Nah, ini memenuhi karena X-nya itu 4/7. 4/7 lebih dari atau sama dengan min 2/3. Memenuhi ya. Jadi kita substitusikan ke syarat. Ini adalah syaratnya. Jadi yang saya kotaki itu adalah syarat. Ini syarat. Ini adalah syarat ya. Yang harus dipenuhi persamaan ini. Nah, selanjutnya kita ambil syarat di sini. 3x ditambah dengan 2 kurang dari 0. Ini syarat yang kedua. 3x kurang dari min 2. X-nya kurang dari atau sama dengan min 2/3. Maka akan kita dapatkan di situ adalah, nah ini kita negatifkan, maka diperoleh 3x ditambah dengan 2 sama dengan negatif buka kurung 6 dikurang dengan 4x. Jadi kalau dia kurang dari, maka di sini yang kita negatifkan. Nanti ini adalah definisi awal dari suatu persamaan nilai mutlak. 3x ditambah dengan 2 sama dengan min 6 ditambah dengan 4x. Sini min x sama dengan min 6 ditambah dengan 2 dikurang dengan 2 adalah min 8. X-nya sama dengan 8. Ya. Nah, X-nya sama dengan 8. Pada saat kita substitusikan ke sini, 8 kurang dari min 2/3 memenuhi apa tidak? Ya, tidak memenuhi. Jadi jawabannya di sini itu adalah himpunan penyelesaiannya itu adalah 4/7. Kenapa bukan 8? Karena dia tidak memenuhi syarat ini. Nah, jadi seperti itu penyelesaiannya.